Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semua pemilih dimanapun Anda berada, sangat senang sekali saya Bambang Sarbodiono berjumpa kembali dengan teman pemilih. Jumpa kita merupakan kegiatan atau acara dari KPU Kota Magelang dalam memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan, juga informasi-informasi lain berkaitan dengan kepemiluan. Pada episode kali ini, jumpa kita telah menghadirkan Bapak Toto, Ketua FK Mitra, yaitu Forum Komunikasi Media Tradisional. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Pak Bambang. Baiklah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, Pak Toto bisa mengenalkan diri. Selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Budiono, kebetulan menjabat di Ketua Forum Komunikasi Media Tradisional Kota Magelang, masa bakti periode 2019 sampai 2024. Oh, berarti baru ya Pak Toto, baru kemarin dilantik gitu. Jadi tugas Forum Komunikasi Media Tradisional adalah jembatani informasi dari pemerintah ke masyarakat. Pak Toto, FK Mitra, kalau boleh tahu kegiatan apa saja sih? Apakah cuma sekitar seni saja atau mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan kesenian? Ya, FK Mitra seperti singkatannya ya, media tradisional. Jadi kita kegiatan kita adalah menggunakan media tradisional yang ada di Kota Magelang. Jadi memang spesifik media tradisional seperti ketoprak jadilan, budayaan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita ada petugas yang tugasnya memberikan informasi, yaitu titipan dari pemerintah. Jadi pemerintah misalnya baru booming kemarin di tahun ini, awal tahun ini adalah rodanya Mas Bagio. Jadi kita juga ikut partisipasi dengan setiap kegiatan kita, menyampaikan ke masyarakat apa sih rodanya Mas Bagio. Nah, kita setiap tahun itu ada anggaran dari pemerintah untuk kita kegiatan. Ini yang tahun ini kebetulan kita ada 4 kegiatan yang reguler, dan kita masih nunggu kepastian kerjasama dengan pihak-pihak yang lain juga, mungkin dimungkinkan ada 10 kegiatan. Nah, nanti informasi yang kita sampaikan juga kita nunggu dari setiap kegiatan itu informasi yang terbaru dari pemerintah apa. Misalnya yang awal tahun ini mungkin masih rodanya Mas Bagio, kemudian karena di masa pandemi kita juga harus ikut pemerintah dengan program Joko Tonggo dan sebagainya. Tadi kita tepatnya update informasi apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Begitu, berarti menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan kita ada di Kota Magelang. Nah, kemudian dalam menyampaikan itu apakah dibarengi dengan kesenian atau kita ngobrol biasa atau bagaimana Pak Toto itu? Ya, kita melibatkan kesenian. Jadi di dalam paguyuban kita ada di FK Mitra kan semua pengurusnya adalah ketua sanggar. Jadi nanti masing-masing sanggar kita libatkan. Nah, fungsinya, konsepnya adalah kesenian kita tampilkan sebagai pengundang massa. Daya tarik gitu ya. Nah, daya tarik biar masyarakat biar datang. Mau hadir, mau datang. Terus ketika masyarakat sudah berkumpul, kita menyampaikan sesuatu pesan apa yang perlu kita sampaikan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya ini bukan dari pemerintah, bisa kita kerjasama dengan FK Mitra? Bisa ya? Juga. Bisa. Ya, misalnya seperti KPU kan juga kalau mendekati pemilihan pemilu kan banyak sosialisasi ya Pak Toto. Berarti kita bisa kerjasama ini dengan FK Mitra menyampaikan sosialisasi tahapan apa yang sedang berjalan gitu. Tahun kemarin kita juga dengan Bawaslu, dengan Cukai, dengan Bapeda, jadi program-program dari mereka yang terbaru itu apa, nanti bisa kerjasama dengan kita mengemas dalam satu bentuk tampilan kesenian tradisional, dan itu juga bisa menyesuaikan situasi. Kita bisa lewat online atau kita tampilkan di YouTube juga seperti itu. Kalau kita situasinya memungkinkan, kita juga pengennya live. Jadi masyarakat hadir nonton kita, terus kita memberikan informasi, karena menurut banyak survei itu kesenian tradisional kan masih bisa diterima di kalangan
bawah, masyarakat bawah. Jadi kadang masyarakat itu kan yang menurut saya belum melek teknologi, misalnya tidak mau nyimak berita-berita yang di TV, yang di berita-berita yang online. Nah, mereka harus kita jangkau dengan menghadirkan kesenian tradisional di tengah-tengah mereka, biar mereka tertarik kemudian nyimak apa sih program dari pemerintah yang terbaru. Berarti kan boleh dikatakan begini teman pemilih, berarti boleh dikatakan bahwa EK Mitra ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi berkaitan dengan masyarakat dengan melakukan kegiatan kesenian seperti mungkin ada jadilan, ada mungkin topeng ireng ya, dayakan itu untuk mengundang masyarakat hadir di dalam kegiatan tersebut sehingga bisa menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang ada di Kota Magelang. Gitu Pak Toto ya. Pak Toto, selama ini masa pandemi ini ya. Kemudian masa pandemi ini kegiatan-kegiatan FK Mitra seperti apa? Kan nggak bisa kita live ya, nggak bisa langsung. Itu apakah dengan menggunakan media lain atau seperti apa? Kita juga punya channel YouTube, kan kebetulan kita di bawah naungan Dinas Kominsta, jadi juga kita punya kanal YouTube juga. Jadi setiap kegiatan kita yang tadinya kita live di perform di lapangan atau di panggung, kita buat satu konten yang kita tampilkan di YouTube. Jadi masyarakat juga bisa menikmati, juga bisa menggali informasi dari YouTube dari kanalnya pemerintah kota lewat Kominsta. Mungkin bisa disampaikan YouTube-nya FK Mitra apa ya, nanti biar teman pemilih mungkin yang ingin mengikuti atau mungkin melihat kegiatan FK Mitra di FK Mitra Kota Magelang gitu aja. Oh gitu, berarti di channelnya FK Mitra Kota Magelang. Kita yang tahun kemarin kita ada 6 kegiatan plus tambahan dari kegiatan kerjasama dengan Bea Cukai, kita ada 3 kegiatan. Jadi setiap tahun juga kita ada festival di tingkat provinsi, karena FK Mitra ini bukan hanya program di kota atau di provinsi, tapi juga di nasional. Itu. Tahun 2019 kita mewakili Kota Magelang di Pangkal Pinang. Itu adalah festival pertunjukan rakyat. Jadi pementasan versi FK Mitra adalah namanya pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat. Jadi kita final di Pangkal Pinang. Dan itu tidak semua dari kabupaten kota bisa sampai ke sana, karena memang seleksinya luar biasa. Jadi memang tidak cuma lokal, sudah bahkan sampai nasional. Program ini adalah program nasional. FK Mitra sampai di tingkat nasional juga ada. Kalau boleh tahu, ini berarti FK Mitra tidak aja di Kota Magelang, tapi di kota lain juga ada ya? Di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ada. Ada semua berarti ya? Tapi kalau di provinsi lain mungkin banyak kabupaten kota yang masih ada yang belum punya, karena memang kebijakan ini bergantung juga dengan kebijakan pemerintah daerahnya. Kalau pemerintah daerahnya belum ngeh dengan FK Mitra itu apa, kan biasanya orang membandingkan antara FK Mitra dengan Dinas Kebudayaan. Ini kok FK Mitra, kok Dinas Kominsta kok ngurusi kebudayaan, padahal ini budaya kan ranahnya di Dinas Kebudayaan. Jadi ini kan tinggal di fungsinya saja yang berbeda. Di Dinas Kebudayaan itu tugasnya untuk nguri-uri, melestarikan seni budaya yang ada di kota atau di kota kabupaten. Tapi FK Mitra kita memanfaatkan seni budaya yang ada untuk sebagai sarana penyampaian informasi ke masyarakat. Jadi ini agak bedanya. Kemudian di Dinas Kebudayaan ini semua kesenian dicakup, termasuk seni lukis, seni kriya, seni musik dan sebagainya. Tapi FK Mitra lebih spesifik ke kesenian tradisional. Kemudian Pak Toto, untuk FK Mitra sendiri ada berapa anggotanya sih? Ini di Kota Magelang itu berapa sanggar yang bergabung di dalam FK Mitra? Kalau secara angka ada 25. Banyak berarti di Kota Magelang juga ya, sanggar-sanggar tradisional itu ya? Tapi yang aktif, yang maksudnya aktif selalu ikut terlibat dalam semua event kegiatan sekitar 15-an lah. Karena juga kita kan, konsep kita kan menggunakan sanggar yang aktif. Jadi sanggar sanggar yang tidak aktif memang
kita juga tidak bisa memaksakan terus aktif harus gitu ya. aktif, karena itu nanti kan konsepnya pelestariannya ada di Dinas Kebudayaan. Jadi kalau sanggar yang aktif yang memang sudah eksis kita gunakan untuk menjembatani informasi dari pemerintah ke masyarakat. Atau kan kita ketahui bahwa di tahun 2024 besok itu ada kegiatan besar ya di negara kita. Yang pertama itu 14 Februari tahun 2024 itu adalah pemilu serentak ya, berarti memilih presiden dan wakil presiden serta untuk memilih legislatif. Kemudian di bulan November, tepatnya di tanggal 27 November 2024 itu kan kita memilih gubernur, wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota lah. Menurut pandangan ini dari budayawan ya Pak ya, kita akan melihat dari sisi budayawan sini itu seperti apa sih sebetulnya pemilu itu, kalau melihat apakah ada relevansinya dengan kebudayaan sebetulnya itu pemilu itu. Yes, menurut saya dari kacamata saya pribadi sebenarnya ya ada kaitannya, karena pemilu itu akan jadi satu budaya juga. Iya. Artinya bagaimana nanti kebiasaan masyarakat itu dalam menjaga pemilu juga akan jadi budaya. Jadi, selama ini yang saya melihat bahwa pemilu yang sudah dilaksanakan ini kan masih banyak hal-hal yang menurut saya dalam tanda kutip budaya negatif yang masih banyak dilaksanakan. Entah itu diakui atau tidak, masih banyak praktek-praktek yang tindak-tindak kecurangan di dalam proses pemilihan umum itu sendiri, dan ini jadi budaya karena selama ini saya belum melihat ada tindakan tegas dari pemerintah atau badan pengawas pemilu khususnya untuk menindaklanjuti ya pelanggaran pemilu. Jadi akhirnya ini jadi budaya, terus dari pelaku politik sendiri terus ini jadi sudah biasa dengan praktek-praktek yang menurut saya money politik dan sebagainya. Mereka sudah membiasakan diri, bahkan untuk jauh sebelum pemilu mereka sudah mempersiapkan diri bagaimana caranya dalam pemenangan yang akan datang itu, terus istilahnya membutuhkan budget berapa yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Jadi budaya ini yang menurut saya harus kita kikis agar masyarakat kembali bisa melaksanakan pemilihan umum yang sehat. Artinya mereka memilih sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan apa yang ada di keinginan mereka, tokoh-tokoh mana yang patut layak mereka pilih, bukan karena ada iming-iming imbalan materi. Karena ketika itu terjadi, hasil akhirnya ya banyak seperti yang kita dengar di media berita dan sebagainya. Ini karena proses pemilihannya juga banyak yang masih melakukan pelanggaran dalam proses pemilihannya, menurut saya gitu. Berarti dikatakan bahwa hal-hal yang sering diulang-ulang, kegiatan ulang itu menjadi satu budaya yang harusnya tidak perlu kita lakukan, tapi karena itu sering terjadi di baik pemilihan maupun pemilu, sehingga itu menjadi budaya masyarakat. Ini kalau tidak ada iming-iming tidak akan datang ke TPS, gitu Pak. Jadi kan seperti itu yang terjadi di masyarakat secara luas ya Pak. Pak Toto, ini saya juga kemarin dengar-dengar nih Pak Toto nih, di RW 18 Nambangan tempat Pak Toto itu kemarin ada pemilihan RW ya Pak Toto ya. Itu langsung lah, itu gimana Pak itu ceritanya kok bisa sampai ke sana, kok tidak langsung tunjuk saja lah daripada nanti kira-kira itu apakah ada hal-hal yang mendasari itu Pak, sehingga apakah ini juga merupakan salah satu cara dari masyarakat ataupun mungkin peran serta FK Mitra ini untuk mengikis budaya-budaya negatif tadi itu Pak? Kebetulan saya waktu itu kan masih jadi ketua RW incumbent jadi saya mempunyai inisiatif ingin memberikan masyarakat itu mengajak masyarakat untuk kembali ke proses pemilihan yang sehat lah. Saya ingin bareng-bareng dengan masyarakat mengawali lagi pemilu-pemilu di tingkat bawah dengan konsep yang sehat. Jadi waktu itu
kebetulan saya di FK Mitra juga waktu ketua RW, ketika masa bakti saya habis, saya kebetulan 11 tahun jadi ketua RW. Lama sekali Pak. Ya. Periode Itu tahun berapa itu Pak? ya, tahun 2010. Lama berarti. 2010. Oke. Kemudian saya bentuk panitia. Iya. Ya, bentuk panitia. Saya apa yang saya angan-angan, konsep pemilu apa yang saya angan-angan, terus saya tuangkan ke panitia. Panitia saya saya juga jiplak konsep pemilu dari KPU. Jadi banyak sekali aturan-aturan dan tata tertib dari KPU yang kita gunakan juga. Iya. Jadi saya tuangkan ke panitia. Setelah panitia terbentuk saya lepas. Monggo dengan bagaimana proses penjaringan dan sebagainya, terus bagaimana peraturan dan siapa yang berhak memilih nanti diatur oleh panitia. Iya. Kemudian karena masyarakat ini kan masih kadang malu-malu, artinya malu-malu untuk mereka itu jadi banyak yang ingin jadi ketua RW, ada yang ingin, ada yang menurut masyarakat itu RW yang lama kok sudah tidak layak atau bagaimana. Saya istilahnya membayangkan diri saya sendiri, jangan-jangan masyarakat juga sudah jenuh dengan bosan gitu. Bosan saya jadi RW ya. Tapi kan saya harus memancing mereka, minat-minat dari masyarakat yang pengen jadi ketua RW itu. Jadi saya waktu itu langsung mendaftarkan diri. Saya daftar jadi ketua RW. Langsung ya Pak ya? Ya, jadi tolong biar ada tandingannya. Biar ada yang tertarik juga. Ya, jadi biar ada yang tertarik. Kalau nggak ada kan orang terus ke yang lama tuh ya. Nanti saya takutnya jadi kebiasaan. Betul. Makanya saya juga sampai 3 tahun itu kan juga begitu. Di periode yang kedua saya sudah membentuk panitia sudah saya briefing, silahkan bentuk aturan dan sebagainya sendiri. Enggak jalan tapi di rapat yang berikutnya setelah saya tinggal, saya diundang di rapat, kesimpulannya bahwa ya sudah diteruskan Pak RW aja, panitia begitu. Nah, mereka enggak ada yang mengajukan diri, enggak ada ya? Tahun 2015 itu waktu masa bakti ketua RW itu masih 5 tahun itu. Kemudian selanjutnya kan 3 tahun. Kemudian di tahun berikutnya kan kebetulan istilahnya masyarakat masih seperti itu, kembalikan lagi ke saya. Akhirnya yang tahun yang ketiga ini terus saya berpikiran lagi, wah tidak kita awali dengan sesuatu yang sehat, nanti akhirnya juga tidak baik. Jadi akhirnya muncul, ketika saya sudah muncul nama, terakhir muncul sampai kandidatnya ada 4. Berarti banyak juga ya Pak? Ya. Nah, kemudian dari 4 orang kandidat ini kita ngumpul sepakat kita bahwa siapapun yang jadi ketua RW, semua program yang ada di angan-angan kita, ada yang masing-masing itu kita tuangkan dulu. Jadi yang jadi ketua RW nanti tinggal menjalankan program dari 4 orang ini. Jadi sebenarnya siapapun yang jadi nggak masalah itu. Jadi hanya melanjutkan atau meneruskan konsep-konsep yang sudah kita tuangkan di awal. Nah, kebetulan di Kampung Nambangan RW 18 kan itu gudangnya kesenian. Gitu ya? Ya, kebetulan kebetulan saya itu ketua paguyuban ketoprak. Nah, RW yang satunya lagi ketua paguyuban Kubrosiswa. Yang satunya lagi ketua paguyuban Topeng Ireng. Jadi dikatakan itu kampung seni ya, ya Pak ya. Jadi di RW saya itu ada sekitar 8 sanggar kesenian. Jadi akhirnya kita sepakat pas pemilihan itu nanti semua memakai seragam keseniannya masing-masing. Jadi semua saya pakai pakaian lengkap, belangkon, pakai keris, pakai. Kalau ketua RW itu pakai pakaian masing-masing. Dipasang di lokasi pemilihan itu, jadi masyarakat tahu kandidatnya ini. Berarti hal menarik seperti itu Pak ya. Kemudian yang topeng ireng ya pakai itu, kayak rumba-rumba. Ya. Jadi kita kemas demikian rupa agar masyarakat itu tertarik mengikuti proses pemilihan. Kemudian kita juga tekankan bahwa kita awali proses demokrasi ini dari bawah, biar masyarakat itu kembali tidak tergiur dengan iming-iming. Jadi masyarakat kan pemilihan RW seperti ini. Harapan saya dan teman-teman di panitia adalah besok mudah-mudahan pemilihan pemilu
di 2024 juga bisa berjalan seperti itu. Jadi masyarakat tidak tertarik lagi dengan iming-iming, mereka tertarik dengan betul-betul dengan figur yang ditampilkan. Jadi siapapun tokoh calegnya, siapapun tokoh kandidat pilkadanya itu mereka tertariknya dengan figurnya, bukan dengan iming-iming materinya. Nah, harapannya seperti itu. Luar biasa sekali teman pemilih, ini kegiatan kesenian digabung dengan kegiatan pemilihan RW, dan ini masing-masing calon ketua RW kemarin ini memakai pakaian sesuai dengan sanggar yang dipimpinnya. Ya. Pak Toto, tapi ini sebelum kita lanjut, baiklah teman pemilih, kita ikuti informasi berikut ini. Pilih, kembali lagi kita masih dalam acara jumpa kita, Pak Toto. Ini kemarin kan ada 4 kandidat ya untuk yang calon RW. Kemudian untuk setelah prosesnya selesai, pemilihan selesai, kemudian sudah terpilih, itu apakah ada hal-hal yang istilahnya apa ya, terpisah atau mungkin ada kubu-kubu ya, jadi kan wah calon kurang tadi ya, jadi apakah ada hal-hal semacam gesek-gesekan antar mereka tokoh setelah selesai ya sudah, apapun yang menjadi ketua RW itu yang kita dukung gitu Pak. Ya pada prinsipnya bagi non sewu ya, bagi yang tidak terpilih, kebetulan saya juga termasuk salah satu yang tidak terpilih. Jadi dari kalau kita sih sudah terbiasa berkontestasi, jadi terpilih dan tidak terpilih itu sudah sesuatu yang biasa bagi kita. Cuma bagi masyarakat atau warga yang mendukung kita itu kan juga ada rasa kecewa bagi mereka, karena beberapa orang juga datang ke rumah dengan Pak minta maaf saya sudah mendukung jenengan kok jenengan sampai nggak jadi dan sebagainya. Tapi kita kembalikan ke saya memberikan penjelasan ke mereka, tidak apa-apa karena siapapun yang jadi sama saja, karena kita sudah sepakat untuk dari 4 kandidat ini program saya yang dulu waktu menjabat ketua RW yang bagus menurut masyarakat dilanjutkan. Kemudian yang saya dikurangnya di mana, nanti dari 4 orang kandidat ini kan sudah memberi banyak masukan. Jadi siapapun yang jadi tinggal menjalankan sudah. Misalnya kalau pemerintah negara ya sudah ada GBHN lah, tinggal jalan. Jadi akhirnya masyarakat kita juga sudah bisa menerima, karena kita juga di keseharian saat dengan 4 orang kandidat ini juga ngumpul-ngumpul jadi satu. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kontestasi itu sesuatu yang biasa, jadi bukan jadi perselisihan atau mengawali konflik. Jadi kontestasi itu kita ya dengan sehat saja. Siapapun yang terpilih, ya setelah jadi ya kita dukung bersama. Semua program kebijakan dan sebagainya kita dukung bersama. Jadi harapan kita juga ketika ada event pemilu yang lebih besar skalanya di tingkat kota maupun negara, masyarakat juga bisa seperti itu, karena selama ini kan banyak gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat karena pemilu khususnya di pilkada, karena sesuatu yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu dampaknya akan sangat terasa. Dari kita mencoba untuk mengawali itu agar masyarakat bisa kembali setelah pemilu yang kita laksanakan bersama di tingkat RW, kita kembali rukun kembali, dan kita kebetulan sekarang kan musimnya nyadran, jadi kemarin kita juga sudah ngumpul-ngumpul. Sudah biasa lagi. Ngumpul. Setelah sudah tidak ada apa-apa itu. Ya, gitu. Kita sengkuyung bersama gitu. Kita komunikasinya kita sudah cair sekali. Jadi sudah Gojek, sudah di WhatsApp grup itu kita juga sudah biasa ya Pak. Biasa, tidak ada gesekan sama sekali. Harapannya kan seperti itu ya. Itu memilih berarti harapan kami semua berarti setelah selesai ada kegiatan pemilu maupun pemilihan tidak ada gesek-gesekan, tidak ada gap-gapan. Jadi semua kita dukung siapapun jadi pemimpin, gitu Pak. Toto, Pak Toto, ini kan kalau dari kegiatan ini kan kita membudayakan sebenarnya, membudayakan hal-hal yang positif sehingga nanti masyarakat itu
memilih bukan karena ada iming-iming, memilih bukan karena ada janji-janji, tapi betul-betul memilih karena memang kita butuh pemimpin yang mumpuni untuk memilih atau memimpin daerah yang tempat mereka tinggal. Begitu Pak Toto. Kalau saya melihat seperti itu Pak Toto. Ya. Kemudian Pak Toto nih, dengan adanya kegiatan seperti ini, kemudian harapannya apa sih? Kalau dilihat dari sisi jenengan sebagai seorang budayawan ataupun pelaku seni, Pak. Harapan saya itu tadi. Jadi, mungkin hanya lebih pada skala secara besar harapannya di kegiatan pemilu, baik di tingkat pilkada, pemilu di pilkada provinsi maupun pemilu nasional, kita itu bisa membiasakan diri, jadi membudayakan kembali hal-hal yang positif di masyarakat. Ya, betul, jadi kita mengawali dari hal yang kecil di tingkat RW tadi, mudah-mudahan kita juga ada pihak-pihak yang lebih tinggi lagi yang peduli dan kemudian juga mau terlibat dalam pembiasaan tersebut. Jadi akhirnya ini akan jadi budaya yang baik di masyarakat untuk membangun kembali demokrasi yang sehat. Di hal-hal yang negatif yang pernah terjadi di pemilu-pemilu yang dulu itu bisa kita minimalisir lah. Kalau menghilangkan saya juga yakin. Ya, kalau dihilangkan memang nggak bisa kita seminimal mungkin kita hilangkan. Paling tidak kita memberi gambaran ke masyarakat itu tadi bahwa memilih pemimpin, memilih sosok apakah itu Dewan Perwakilan kita, apapun pemimpin di tingkat kota, provinsi dan negara, itu kita pilih sosoknya. Jadi bukan karena kalau visi misi pun kita mesti baik semua lah, visi misi mesti semuanya baik. Cuma kita tahu betul, kita mempelajari betul latar belakang track record dari calon yang akan kita pilih seperti apa. Jadi kita tidak hanya disodori kalau ini nama atau gambar terus kita istilahnya cup-cup, bang kuncup, tidak milih salah satu kan tidak gitu. Kita harus melek demokrasi terus mempelajari si A siapa, si B siapa. Sekali, Jadi kita tidak hanya asal-asalan lah, asal comot. Kemudian kita atau bahkan karena yang ini nominalnya lebih besar dan ini. Nah itu. Jadi di kemudian hari kita akan juga akan menyesal sendiri karena kalau sifatnya sudah transaksional, kebijakan yang mereka putuskan pun akhirnya karena merasa sudah tidak punya kepentingan atau tanggung jawab ke kita juga akhirnya sesuai dengan semau mereka sendiri kan. Karena mereka sudah merasa membeli ya. Iya. Saya membeli itu sudah saya. Nah, karena transaksi ya. Transaksi berarti itu memang ya Pak Toto harapan semua sebenarnya kan dengan ada kegiatan kemarin di tingkat RW, kemudian meningkat tingkat kota, provinsi maupun negara. Bahwa masyarakat itu memilih bukan karena suatu hal yang dijanjikan, tapi karena mereka memilih betul sosok pemimpin yang mereka harapkan bisa membawa perubahan. Itu Pak Toto. Berarti kalau di RW 18 kemarin juga ada harapan-harapan bahwa apapun yang mereka pilih, siapapun yang mereka pilih itu akan membawa kemajuan untuk RW 18 secara keseluruhan. Mungkin kedepannya bisa ada kalau kamu diadakan semacam kampung tematik lah. Misalnya kalau sekarang kan ada kampung religi, kampung bebas narkoba, kampung apalah. Itu mungkin ada kampung demokrasi nanti kedepannya biar bisa percontohan di masyarakat di lingkungan yang lain agar demokrasi itu ada contohnya loh seperti ini yang di lingkungan-lingkungan seperti ini yang istilahnya bisa dijadikan contoh lingkungan yang sehat untuk proses demokrasi. Jadi itu membiasakan diri itu karena membudayakan kembali jadi agar masyarakat juga tidak lupa dan tidak hanyut dalam situasi politik yang seperti yang sudah NPWP nomor piro wani piro. NPWP ya. Nomor piro wani piro. Luar biasa. Bang pemilih, ini bincang-bincang luar biasa sekali kita dari awal hingga akhir ini. Jangan semakin hangat kita pikir apa sih tadi di awal Kamitra sampai akhirnya kita berbincang-bincang mengenai kegiatan pemilihan RW di Nambangan, RW 18 di Nambangan. Pak Toto, ini terakhir sekali ini Pak Toto, penghujung kegiatan ini
kegiatan-kegiatan kedepannya apa sih untuk FK Mitra? Mungkin kami dari KPU juga bisa bekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita punya 4 agenda kegiatan. Jadi, nanti kita jadwalkan, jadi kita bagi mungkin 3 bulan sekali kita ada kegiatan. Efektif kita akan mulai kegiatan setelah Lebaran karena kita juga nunggu anggarannya juga dari pemerintah. Jadi kalaupun memang nanti KPU atau pihak lain yang mau menggunakan sebagai sarana penyampaian informasi juga kita, atau sekedar nitip saja lah, itu nitip ya tolong ini disampaikan, nanti bisa ke dinas atau nitip ke dinas Kominsta, programnya tolong program saya seperti ini disampaikan. Atau kalau istilahnya kesenian mau nanggap sendiri juga boleh, tampil khusus spesifik FK Mitra bekerja sama dengan KPU. Gitu ya, bisa nanti gitu. Oke Pak Toto, berarti bisa ya, berarti kita nanti mungkin ini kan kita masih dalam proses tahapan mungkin. Tahapan mungkin sebagai awal aja ya Pak, mungkin kita bisa titip informasi ya Pak. Siap. Jadi saya mungkin bisa titip informasi kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di KPU Kota Magelang. Pak pemilih, alhamdulillah kita di penghujung acara jumpa kita sudah banyak sekali yang tadi kita bicarakan ya, kegiatan-kegiatan Mitra, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal pemilihan ketua RW. Pak Toto, saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya, bincang-bincangnya ini luar biasa sekali. FK Mitra dan kegiatan-kegiatannya, harapannya bahwa nanti KPU dan FK Mitra bisa bekerja sama. Siap. Dan pada teman pemilih, kami juga mengucapkan terima kasih telah mengikuti dari awal hingga akhir acara jumpa kita kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, serta kunjungi channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Bambang Sarbodiono, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.